Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tasya Artisa Kelana akan mempresentasikan hasil jawaban dari soal ujian tengah semester mata kuliah Al-Quran Hadis 2H Pendidikan Agama Islam. Selamat menyaksikan. Soal pertama, jelaskan secara singkat perbedaan esensial antara konsep Al-Quran dan hadis dalam ajaran Islam, serta bagaimana kedua konsep tersebut saling berkaitan dalam pembelajaran di madrasah. Baik, perbedaan esensial konsep Al-Quran dan hadis. Al-Quran sumber wahyu langsung dari Allah, sementara hadis sumber perkataan, perbuatan, persetujuan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kedudukan. Kedudukan Al-Quran yaitu sumber hukum Islam tertinggi, sedangkan hadis sumber kedua hukum dalam Islam. Keasliannya, Al-Quran dijaga keasliannya secara mutlak atau tidak diragukan. Sementara hadis perlu diteliti karena ada hadis sahih, hasan, doif. Al-Quran merupakan wahyu utama, sedangkan hadis adalah penjelas serta pelengkapnya. Selanjutnya, keterkaitan dua konsep tersebut dalam pembelajaran di madrasah. Nah, Al-Quran itu sebagai dasar, sementara hadis sebagai penjelas. Al-Quran memberi aturan umum, sementara hadis merinci praktiknya. Al-Quran itu berfokus pada hafalan, tafsir, dan pemahaman makna, sedangkan hadis diterapkan dalam contoh perilaku sehari-hari sesuai sunnah Nabi. Jadi, Al-Quran itu memberi pedoman utama, sementara hadis membuat pedoman itu lebih jelas dan mudah paham. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua, jelaskan secara singkat pengertian, kedudukan, dan fungsi Al-Quran dengan contoh masing-masing. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian, kedudukan, serta fungsi Al-Quran dengan masing-masing contoh. Nah, yang pertama itu pengertian. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang berisi wahyu Allah dan diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril sebagai pedoman hidup. Kedudukan Al-Quran itu sebagai sumber hukum tertinggi dalam Islam. Semua aturan dalam Islam harus merujuk kepadanya. Kepada siapa? Kepada Al-Quran. Yang kedua itu fungsi. Fungsi Al-Quran ini yang pertama petunjuk bagi umat manusia. Yang kedua pedoman hidup bagi manusia, pembeda yang benar dan salah, serta rahmat bagi seluruh alam. Masing-masing contoh. Yang pertama, ayat tentang perintah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, larangan riba, menjelaskan halal dan haram, menjelaskan prinsip ibadah, memberikan arahan tentang jalan hidup yang benar dan juga yang salah. Pertanyaan ketiga, jelaskan secara singkat kemukjizatan Al-Quran dan apa kaitannya, tujuan, dan sejarah Al-Quran. Berikan contoh. Berikutnya, kemukjizatan Al-Quran. Baik, di sini saya akan menjelaskan kemukjizatan Al-Quran. Jadi, kemukjizatan Al-Quran itu keistimewaan luar biasa yang dimiliki Al-Quran, yang mana tidak dapat ditandingi manusia, baik dari segi bahasa, isi, maupun kebenaran isinya. Kemukjizatan menjadi bukti bahwa Al-Quran benar berasal dari Allah, sehingga manusia yakin untuk menjadikannya pedoman dalam hidup. Al-Quran diturunkan secara bertahap atau berangsur-angsur sesuai kondisi umat saat itu. Kemukjizatan tampak dari kemampuannya menjawab berbagai persoalan sepanjang waktu tanpa adanya pertentangan atau kontradiksi. Karena Al-Quran itu tidak mengandung kontradiksi atau ketidaksesuaian. Contoh kemukjizatan Al-Quran itu seperti terbentuknya sidik jari manusia, proses terciptanya manusia, dan masih banyak lagi kemukjizatan Al-Quran yang telah terbukti kebenarannya. Baik, selanjutnya pertanyaan terakhir. Jelaskan pokok-pokok ulumul Quran dan metode penafsiran Al-Quran serta kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya masuk ke jawaban soal terakhir. Ulumul Quran. Pengertian ulumul Quran, sekumpulan ilmu yang membahas tentang Al-Quran dari berbagai aspeknya.
Nah, aspek terkait Al-Quran antara lain yang pertama itu asbabun nuzul. Ilmu asbabun nuzul ini membahas sebab-sebab turunnya ayat. 2. Ilmu makiyah wa madaniyah, menentukan apakah ayat tersebut diturunkan di kota Mekah atau Madinah. 3. Nasikh wa mansukh, menentukan atau menjelaskan ayat yang menghapus nasikh dan yang dihapus mansukh. 4. Ilmu qiraat, mengkaji cara-cara pembacaan Al-Quran yang sahih. Ilmu Rams al-Mushaf, yaitu mempelajari penulisan huruf dalam mushaf Al-Quran. Terakhir atau yang keenam, ilmu tafsir. Nah, ilmu tafsir ini menjelaskan makna ayat secara mendalam atau lebih jelas. Teman-teman sekalian, dalam penafsiran Al-Quran ada metode utama yang digunakan. Berikut metode penafsiran Al-Quran. 1. Tafsir tahlili, menafsirkan ayat secara rinci, ayat demi ayat. 2. Tafsir ijmali, menjelaskan makna ayat secara ringkas. 3. Tafsir maudhu'i, mengkaji satu tema dari berbagai ayat. Terakhir, tafsir fuqaran, membandingkan pendapat dari para ulama tentang makna suatu ayat hukum. Teman-teman semua, berikutnya kita masuk ke keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, di sini keterkaitan yang dimaksud itu keterkaitan ulumul Quran dengan kehidupan sehari-hari. 1. Menghindari kesalahan tafsir atau menghindari kesalahan dalam menafsirkan. 2. Menerapkan ajaran secara tetap. 3. Menjawab permasalahan modern. Dan yang terakhir atau keempat, membimbing perilaku sehari-hari. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.